Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi Return and Risk. Anggota-anggota kelompok kami diantaranya yaitu Muhammad Ramdan Atarik, Itan Taufik, Muhammad Falian Al-Ghifari, Susi Susilawati, dan Nurul Fadilah. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian atau return dan risiko atau risk. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Tingkat pengembalian atau return adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang, sedangkan risiko diartikan sebagai ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan. Risk and return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian yaitu yang pertama, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang ditempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Dan yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Risiko suatu aset dapat dianalisis dengan dua cara. Yang pertama, secara berdiri sendiri atau standalone, di mana aset tersebut dianggap terpisah. Yang kedua, berdasarkan jumlah portofolio, di mana aset tersebut dianggap sebagai salah satu dari sejumlah aset dalam portofolio. Nah, untuk perhitungan risiko, yang pertama, standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dari return yang diharapkan. Yang kedua, varian atau nilai kuadrat dari standar deviasi. Dalam statistik, varian adalah ukuran penyerapan dari penyebaran probabilitas. Hal ini merupakan pangkat 2 deviasi standar. Misalnya, bila standar deviasinya 20, maka variannya adalah 400. Selisih pendapatan, biaya, dan keuntungan terhadap jumlah yang direncanakan, varian dihitung pada pusat pertanggungjawaban, penganalisisan, dan yang ketiga, coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Yang selanjutnya yaitu perhitungan return dengan rumus di mana RT sama dengan return saham pada periode ke-T atau periode tertentu pada pengamatan. Lalu PT sama dengan harga saham pada periode pengamatan. Dan PT-1 sama dengan harga saham pada periode sebelum pengamatan. Adapun contoh perhitungan return ini yaitu misalkan kita membeli saham dengan harga Rp1.000. Kemudian 1 tahun mendatang kita jual dengan harga Rp1.200 dan perusahaan tersebut membayar dividen sebesar Rp100 pada tahun tersebut. Maka tingkat keuntungan atau return investasi tersebut adalah sebagai berikut. Pada periode tersebut bisa harian, bulanan, atau tahunan. Nah, dalam contoh di atas, periode tersebut adalah tahunan. Dengan demikian, pada contoh di atas, kita bisa mengatakan bahwa investor memperoleh keuntungan sebesar 30% per tahun. Yang selanjutnya yaitu perhitungan risiko and return yang diharapkan. Secara umum, formula untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko atau standar deviasi dari tingkat keuntungan tersebut adalah sebagai berikut. Model yang digunakan dalam risiko dan tingkat pengembalian. Yang pertama, CAPM atau Capital Asset Pricing Model. CAPM menjelaskan hubungan antara return dengan beta. Beta menunjukkan hubungan antara saham dan pasarnya. Beta lebih dari 1
menunjukkan harga saham perusahaan lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi saham menjadi lebih berisiko. Artinya, jika saat terjadi perubahan pasar 1%, maka pada saham X akan mengalami perubahan lebih besar dari 1%. Beta lebih kecil dari 1, menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Beta sama dengan 1, menunjukkan bahwa kondisinya sama dengan indeks pasar. Yang kedua, APT atau Arbitrage Pricing Theory. APT merupakan teori yang dikembangkan oleh Stephen Alan Ross pada tahun 1976, di mana beliau menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Return and risk dalam konteks portofolio. 1. Tingkat keuntungan yang diharapkan dengan perhitungan sebagai berikut. 2. Risiko portofolio. Risiko ini tidak hanya merupakan rata-rata tertimbang dari risiko individualnya. Berikut perhitungannya. 3. Koefisiensi korelasi dengan perhitungan sebagai berikut. 4. Efek diversifikasi dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian pada investor. Investor menambah jumlah asetnya tidak pada satu tempat saja agar penurunan portofolio semakin kecil. 5. Set yang efisien ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi, kemudian meminimumkan risikonya dan memaksimumkan return ekspektasinya. 6. Risk and return portofolio dengan lebih dari 2 aset. Langkah-langkahnya yang pertama, placement analysis. Dengan melakukan pengumpulan data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, portfolio contraction. Investor melakukan berbagai alat investasi yang dapat memenuhi tujuan investasinya. 3. Portfolio selection. 7. Menghitung return and risk portfolio dengan perhitungan sebagai berikut. 8. Model indeks tunggal. Didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar.